Halo semua, perkenalkan nama saya Syana Samawar Rahmadewi dengan NIM 257575010 kelas B pengantar ilmu hubungan internasional dengan dosen Bang Arthur Jefferson Maya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview serta memberikan pendapat terkait buku yang saya baca dan buku yang sudah dituliskan oleh Bang Arthur untuk direview. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mendapat buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan ini, yang ini sudah terbukti punya saya juga, ada tanda tangannya Bang Arthur. Di sini saya akan mereview pada bab 3, yaitu Sistem Intrusif Amerika Serikat. Nah, pada kali ini izinkan saya untuk mereview terkait apa sih Sistem Intrusif Amerika Serikat yang dibahas oleh Bang Arthur di buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan ini. Sistem Intrusif Amerika Serikat di Asia Tenggara menggambarkan pola keterlibatan yang bersifat mendalam, sistematis dan multidimensi, yang dimana dalam urusan keamanan politik dan ekonomi kawasan, keterlibatan ini seringkali dibenarkan atas nama stabilitas dan keamanan regional. Tetapi dalam praktiknya juga menciptakan dinamika yang baru dan dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan kedaulatan negara-negara di kawasan tersebut. Dalam konteks ini apa sih? Dalam konteks ini keamanan maritim, contoh keamanan maritim, keterlibatan Amerika Serikat terlihat melalui dua level utama, yaitu multilateral dan bilateral. Pada level multilateral, Amerika Serikat berperan aktif dalam Malacca Strait Security Initiative, atau yang biasa kita kenal tuh dengan MSSI. Nah, di MSSI ini kemudian keterlibatan juga di Malacca Strait Patrol atau MSP yang berfokus pada keamanan di Selat Malaka. Kalau tadi ada MSSI berperan aktif pada multilateral, nah tapi mereka juga aktif juga nih dalam MSP, yaitu Malacca Strait Patrol yang berfokus di Selat Malakanya kayak gitu. Yang dimana Selat Malaka tersebut adalah jalur perdagangan paling vital di Indonesia, teman-teman. Nah, jalur Selat Malaka ini jalur yang menjadi perhatian global karena dilalui sekitar 40% perdagangan di dunia dan menjadi titik strategis antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kalau tadi Amerika Serikat di sini juga memandang kawasan ini bukan hanya sebagai bentuk dari urat nadi ekonomi dunia saja nih, karena kan tadi 40% dilalui perdagangan dunia ya. Nah, tetapi juga sebagai arena strategis untuk menahan pengaruh Cina. Melalui MSSI ini, Amerika Serikat itu mendorong kerjasama keamanan dengan negara pantai seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi Indonesia ini juga termasuk teman-teman dalam si MSSI ini. Keterikatannya berperan aktif dalam level multilateralnya kayak gitu. Namun sistem ini tuh bersifat intrusif. Jadi ketika multilateralnya ini Indonesia, terus habis itu Singapura dan Malaysia ini menjaga area keamanan ini melalui si MSSI ini, sistem ini tuh disebut juga bersifat sistem intrusif. Karena kenapa? Karena memungkinkan keterlibatan negara pengguna seperti Amerika Serikat dalam urusan yang sebelumnya merupakan tanggung jawab negara pantai, meskipun secara formal tetapi tetap menghormati kedaulatan kayak gitu. Nah, pada level bilateral, kalau tadi kan level multilateral ya. Nah, kalau ini tuh sekarang kita masuk dalam level bilateralnya. Pada sistem level bilateral, sistem intrusif Amerika Serikat ini terlihat jelas. Kenapa? Singapura dan Amerika Serikat menandatangani Singapore Strategic Framework Agreement atau SFA dan Defense Cooperation Agreement atau DCA kayak gitu. Jadi yang memberikan si SFA dan DCA ini tuh Amerika Serikat terhadap fasilitas militer yang ada di Singapura. Karena kan tadi kan sebelumnya aku bahas itu Singapura itu membantu Amerika Serikat dalam pengawasan kan, serta Indonesia juga dan Malaysia. Nah, dengan ini Filipina juga ikut turut.
Filipina ikut turut dalam Amerika Serikat untuk menjalin hubungan pertahanan sejak 1947 melalui Mutual Defense Treaty yang diperbarui lewat Visiting Force Agreement pada tahun 1999 dan Ancient Defense Cooperation Agreement atau ADCA pada tahun 2014 yang memungkinkan penempatan pasukan dan peralatan militer Amerika Serikat di Filipina. Nah, dalam konteks ini, kerjasama keamanan bilateral tidak hanya bertujuan memperkuat kemampuan pertahanan mitra, tetapi juga memastikan kehadiran strategis Amerika Serikat di titik penting kawasan. Keterlibatan semacam ini menciptakan dua wajah sistem intrusif. Di satu sisi, Amerika Serikat menjadi penjamin keamanan dan mendorong stabilitas regional dan mengurangi ancaman perompakan terorisme maritim dan separatisme. Namun, di sisi lain, kehadiran militer Amerika Serikat sering dipandang sebagai bentuk campur tangan dalam urusan domestik dan pelanggaran prinsip kedaulatan. Contohnya Indonesia, misalnya beberapa kali menolak patroli bersama yang melibatkan langsung militer Amerika Serikat di perairan nasional dengan alasan menjaga kedaulatan dan prinsip non-intervensi. Dari perspektif geopolitik ini, sistem intrusif Amerika Serikat juga memiliki dimensi ekonomi dan politik yang strategis. Melalui investasi perdagangan dan kemitraan ekonomi di Asia Tenggara, Amerika Serikat itu memperluas pengaruhnya untuk menjaga kebebasan navigasi atau freedom of navigation, sekaligus mengamankan jalur energi dan perdagangan global yang krusial bagi kepentingan nasional. Dalam konteks ini juga, keamanan maritim menjadi instrumen geopolitik bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan atau rules-based order yang menguntungkan posisinya Amerika Serikat. Namun, sistem intrusif ini juga menimbulkan efek domino terhadap hubungan antar negara di kawasan. Negara-negara seperti apa sih? Negara seperti Malaysia dan Indonesia, meskipun diuntungkan dari kerjasama keamanan, tetapi tetap berhati-hati terhadap dominasi dari Amerika Serikat yang berpotensi menimbulkan ketegangan baru, terutama dengan Tiongkok. Dalam jangka panjang, keterlibatan yang terlalu dalam dari Amerika Serikat dapat menciptakan ketergantungan strategis serta melemahkan kemandirian pertahanan kawasan dan memicu rivalitas kekuatan besar kayak gitu teman-teman, karena dia terlalu domino kayak gitu. Dengan demikian, sistem intrusif Amerika Serikat di Asia Tenggara merupakan cerminan dari strategi global yang menggabungkan soft power melalui kerja ekonomi dan diplomasi serta hard powernya melalui kehadiran militer dan keamanan maritim. Wow, sangat amat kerjasama yang menguntungkan ya teman-teman, walaupun ada efek sampingnya, yaitu kita harus tetap hati-hati karena mereka bisa terlalu bersifat domino kayak gitu. Sistem ini juga memperlihatkan bagaimana sih Amerika Serikat berupaya mempertahankan pengaruhnya di kawasan yang semakin kompetitif, karena yaitu mereka merasa mereka domino, jadi mereka mempertahankan pengaruhnya itu. Namun sekaligus membuka perdebatan tentang batas antara kerjasama strategis dan intervensi politik dalam kedaulatan negara-negara Asia Tenggara. Mungkin itu aja penjelasan dan reason serta POV dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun salah penyebutan dalam aku mempresentasikan. Semoga apa yang aku bisa sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menghasilkan nilai yang terbaik yang sudah aku lakukan untuk tugas aku. Terima kasih untuk Pak Arthur dan teman-teman semua. Selamat siang.